Sabar. Nah, ini. Sebentar, grup berapa ini? Oke, bisa dimulai Bu Asti. Ya. 5 sudah saya rekam. Yang lain nunggu ya Pak ya? 4 sudah saya rekam. 3 sudah saya rekam. Wes siap ya Bu Parni? Siap. Oke. Kita santai aja. Santai. Bor 2 Assalamualaikum sudah rekam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asti. Lagi ya? Terima kasih Bu Suparni sudah meluangkan waktunya nggih untuk sesi coaching Selamat siang. untuk coaching pada Waalaikumsalam, Bu Marsiti. siang hari Selamat ini. siang. Kemudian di sini yang pertama Bu Suparni nanti akan mengobrol masalah apa Bu Suparni? Saya ingin mencari solusi untuk meningkatkan semangat saya dalam belajar tentang program pendidikan guru penggerak ini, Bu. Saya ingin bisa fokus, terus nanti juga bisa memahami apa itu materi semua yang ada di modul ini, Bu. Jadi tujuan Bu Suparni dalam sesi ini adalah untuk mencari solusi ya, mencari solusi untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar, gitu ya? Iya Bu, ya. Untuk saya sendiri bukan untuk peserta didik, jadi untuk saya sendiri. Sebenarnya yang yang Bu Suparni inginkan itu yang seperti apa Bu Parni? Menurut saya itu pengennya sih bisa fokus, terus setiap materi ganti modul itu saya bisa memahami semuanya, seperti itu Bu sebenarnya. Iya. Jadi sangat jelas sekali ya. Jadi sekarang mari kita fokus pada tujuannya Bu Parni tadi agar biar fokus gitu ya Bu Parni ya. Iya Bu. Coba Bu Parni sekarang ceritakan bagaimana belajarnya sampai saat ini Bu Parni. Kemudian apa saja tantangan-tantangan Bu Suparni dalam menghadapi modul ini terkait dengan pendidikan guru penggerak ini. Monggo Bu Parni. Untuk tantangan itu yang utama itu adalah dari awal itu saya semangat sekali untuk belajar, terus sampai ke sini itu motivasi saya itu semakin menurun. Mungkin karena apa ya, di modul itu banyak sekali ya itu bacaannya itu merasa nggak mampu itu untuk membaca bacaan itu, terus fokus saya itu juga menurun. Mungkin juga karena apa ya, mungkin banyak kegiatan juga bersambung dari sekolahan, tempat kerja itu kan juga banyak kegiatan. Jadi saya banyak yang nggak paham untuk modul yang ada di ini, yang saya pelajari sampai sekarang ini, seperti itu Bu. Oh, jadi yang Bu Parni permasalahan ini adalah semakin hari semakin nggak paham tentang modul dari PDP ini ya Bu ya. Betul Dimulai sekali. dari modul awal sampai akhir ini atau hanya modul ini saja Bu Parni? Dari awal itu saya juga sudah memaksakan diri untuk bisa memahami, ya alhamdulillah bisa. Terus tapi untuk yang modul akhir-akhir ini itu benar-benar nggak bisa memahami secara maksimal seperti yang di awal itu Bu. Gitu. Jadi Bu Parni ini kelihatannya banyak kegiatan ya Bu Parni ya. Iya, itu juga termasuk Bu. Apa saja kegiatannya Bu Parni? Saya sampai tidak bisa fokus seperti itu dari modul ke modul. Ya dari sekolahan, terutama untuk murid saya sendiri itu juga saya pengennya fokus ngajar, tapi ternyata ada tugas tambahan juga itu, dan kerjaannya itu juga ada due date-nya itu, jadi kan fokusnya itu terpecah Bu. Terus belum lagi yang di rumah itu juga banyak sekali tugas-tugasnya, yang harus tes sebagai ibu rumah tangga ya Ibu ya. Itu kan pagi harus bangun, ya masak, nyuci dan sebagainya, terus masih ngurus anak juga itu. Jadi itu fokusnya di sini itu memang kurang Bu untuk belajar, untuk terutama waktu untuk
membaca itu juga kejar-kejaran. Jadi itu menambah apa ya, takut, nggak bisa memahami, akhirnya malah ngeblank, fokusnya turun, seperti itu Bu malahan. Ya, jadi istilahnya itu di sini kita sudah ada tugas, kemudian sekolah ada tugas, kemudian ketutup lagi, ada tugas lagi, ketumbuk lagi gitu ya Bu Perni ya. Iya, jadi waktu untuk belajarnya itu gimana ya, nggak bisa maksimal. Padahal saya di sini itu penasaran loh, pengen belajar itu modul itu secara maksimal, tapi ternyata waktunya itu yang nggak bisa di situ. Jadi memahaminya juga susah, fokusnya juga hilang. Nah, baik Bu Perni, saya paham dari ceritanya Bu Perni tadi, saya sangat paham sekali. Kemudian di sini, apa yang Bu Superni lakukan sejauh ini untuk mengatasi hal tersebut, Bu Perni? Nah, itu saya berusaha ya untuk bisa paham itu. Jadi setiap membaca modul itu yang penting itu saya copy paste karena bacanya kan di laptop ini. Saya buat Word, yang penting itu saya kopikan di Word gitu. Saya susun setiap yang saya baca yang saya anggap penting itu saya copy di situ, Bu. Terus nanti kalau sudah saya baca semua, yang kopian saya ringkasan itu saya baca ulang. Di situ saya agak mudah bisa memahami dari yang saya pelajari itu, Bu. Jadi triknya Bu Perni pertama-tama gitu ya, kalau Iya, ada itu copy paste gitu dulu, kemudian dibaca lagi nih Bu Perni ya. iya, Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Bu Perni, dari tantangannya Bu Perni tadi yang sudah Bu Perni sebutkan tadi, itu ada beberapa strategi mungkin yang harus dicoba. Misalkan selain meringkas, itu bisa membuat peta konsep misalkan pada modul tersebut. Kemudian apa itu? Hal itu dilakukan untuk meningkatkan motivasi sehingga Bu Perni nanti bisa fokus dan mudah memahami materi pada modul ini. hmm, ya, bagus Bu. Itu bisa, ya, mungkin bisa saya coba Bu untuk itu. Peta konsep itu juga mudah ya, berarti dari yang saya ringkas itu nanti saya bisa jelas lagi dengan membuat peta konsep ya Bu ya. Jadi nanti biar lebih mudah untuk fokus dan memahami daripada saya melihat banyak tulisan seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, saya setuju dengan itu Bu. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan mungkin dengan membuat tidak usah semuanya dibaca, kita mengambil hal-hal yang paling penting saja. Kemudian kita konsep-konsepkan sehingga kita bisa belajar dengan lebih mudah ya Bu Perni ya. Iya Bu, ya. Rencananya bagus Bu. Saya Nah, kemudian kita bisa menyusun rencana aksi konkret. Misalkan Bu Superni nanti bisa merancang judulnya dulu mungkin, atau membuat coret-coretan, kemudian pada modul berikutnya bisa diterapkan juga. Jadi untuk menginjak modul selanjutnya mungkin Bu Perni membuat catatan kecil dulu atau oret-oretan kecil agar Bu Perni nanti mudah untuk memahami sehingga dalam arti kita tuh tidak kedandapan ngoten teh Bu Perni. iya Bu, oke. Nanti saya untuk rencananya seperti itu Bu. Untuk modul berikutnya juga saya akan mencoba menerapkan eh, meringkas juga dan membuat peta konsep itu Bu untuk setiap modulnya Bu. Ya, bagus sekali Bu Perni. Dan untuk menjaga komitmennya Bu Perni, bagaimana jika peta konsepnya itu dicetak, di print atau ditulis gitu, agar kita tuh mudah mengingatnya. Ditempel di kamar kita, mungkin setiap bangun tidur kita baca. Nanti mungkin bisa Bu Perni Bisa ya. iya, Bu. Iya setuju Bu. Saya akan berusaha semaksimal pada setiap modul ya Bu ya. Eh, itu Bu. Terima Ya, kasih ya Bu untuk saran dan penerapannya. Semoga sama-sama. dengan ini nanti saya bisa meningkatkan motivasi saya, terus bisa fokus, terus juga bisa memahami setiap modul yang saya pelajari Bu. Ya, sama-sama juga Bu Perni. Saya yakin dengan
komitmennya Bu Perni tadi bisa mendapatkan strategi yang tepat, cepat, dan bermanfaat bagi Bu Perni sendiri agar lebih fokus untuk meningkatkan pemahaman materi dari modul ke modul. Kemudian Bu Perni bisa fokus dan bisa untuk memotivasi diri agar bisa paham Iya, Bu Insi. modul tersebut. Salam. Sehingga Bu Perni nanti tidak 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 bingung pada tiap-tiap modul tersebut. Persatu, Bu ya. Ya, jadi Iya, Bu. seperti itu nggih Bu Perni. Iya, Bu. Nanti. Terima kasih, Bu. Ya, siap, Bu. Oke. Siap. Yes. Jadi itu yang Sekarang, dapat saya sampaikan ya Bu Perni. Iya, Bu. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya mute-kan, jadi saya nggak dengar seluruh kelompok. Hanya kelompok yang saya ini link saat ini satu Lanjutkan ya. untuk sesi yang kedua berarti ya, Bu ya? Lanjut sesi yang kedua. Oke, ganti saya yang jadi coach ya, yang Bu Asti jadi coachnya Sekarang ya. masih terdengar toh. Kalau saya lihatkan jempol ini, apakah masih terdengar? Cek 1, 2, 3, 4. Kita mulai. Oke, assalamualaikum Bu Asti. Waalaikumsalam Bu Perni. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Perni bagaimana? Baik juga ya? Aduh, sinyalku kok nge-lag ini. Halo Bu Bu Perni. Iya, maaf. Jaringannya agak sebentar. Oke, udah nyambung ya Bu ya? Sudah, suaranya jelas sekali Bu Perni. Oke, tadi di sini jaringan saya yang kurang stabil. Oke, baik. Sehat ya Bu ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Bu Perni. Bu Perni juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang kok pakai kacamata Bu Perni? Ini kemarin lelah ini membacanya, gitu makanya harus pakai kacamata. Terlalu banyak membaca di sini. Oke, Bu Perni. Oke, pada sesi ini Ibu mau menanyakan tentang apa? Mau ngobrol tentang apa ini untuk hari ini? Iya, Bu Perni. Jadi di sini saya istilahnya tuh ingin curhat, Bu Perni. Saya ini dalam pembelajaran di sekolah saya, khususnya di kelas 5, kelas yang saya ajar Bu Perni, itu ada suatu sedikit kendala Bu Perni. Ya. Oh gitu. Terus lah ini dari kendala itu pengennya memiliki tujuan yang bagaimana ini untuk dari Bu Asti sendiri ini? Jadi permasalahan di kelas saya itu Bu Perni, di kelas 5 itu. Jadi di kelas saya itu jumlah muridnya ada 10 Bu Perni, kelas 5 itu. Nah, di sini itu ada satu anak Bu Perni yang sering tidak masuk Bu Perni. Jadi dia itu istilahnya sehari masuk, nanti 5 hari nggak masuk, masuk lagi, kemudian 2 hari nggak masuk, alurnya seperti itu Bu Perni. Dan saya sudah berusaha mengecek ke rumahnya kadang, pada saat dia izin katanya tidak masuk, ternyata saya ke sana, main ke sana, dia orang tuanya gitu kan berdagang Bu Perni, jual nasi kayak nasi pecel gitu Bu Perni. Saya tuh beli nasi gitu, tapi saya sambil ngecek, oh ternyata anak tersebut itu ternyata malah mainan HP Bu Perni di kamar, seperti itu. Itu permasalahannya. Lah tujuan saya itu, ya itu tadi, bagaimana siswa itu menjadi aktif kembali pada saat pembelajaran, khususnya dia itu tertib masuk lah seperti itu. Sehingga nanti dia tuh, saya berharap dengan masuk setiap hari itu kan otomatis hasil belajarnya juga meningkat. Kalau dia tidak masuk rutin, itu kan dia akan tertinggal materinya Bu Perni, seperti itu. Oh, nah gitu. Ya jadi siswanya tadi sering nggak masuk, tapi ternyata malah mainan HP ya berarti itu. Ya, Bu Perni. Terus selama ini yang sudah Anda lakukan itu kira-kira apa
misal ini dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Bu Asti itu sudah mencapai di angka berapa untuk mengatasi yang tadi itu kendala-kendala itu? Iya, jadi kalau Bu Perni bertanya skala 1 sampai skala 10 itu saya mungkin masih ada di skala 6 Bu Perni. Jadi saya masih mengadakan pendekatan-pendekatan, selalu berkunjung ke rumah siswa tersebut, berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi seperti itu, bagaimana trik-triknya itu biar nanti dia itu bisa lebih giat masuk seperti teman-teman yang lain, Bu Perni. Jadi saya ibaratkan skalanya itu skala 6, Bu Perni. Seperti itu. Selain itu adakah yang lain supaya siswa lebih aktif lagi selain yang disebutkan tadi? Ya, mungkin agar siswa itu menjadi aktif lagi, itu mungkin saya di sini tidak putus asa, Bu Perni. Ya, walaupun kondisinya seperti itu, saya tetap istilahnya tuh wira-wiri Bu Perni dari sekolah menuju ke rumahnya. Ya, alhamdulillah rumahnya itu tidak jauh Bu Perni, dekat dengan sekolah. Jadi seperti itu, saya tuh juga ngobrol dengan teman sejawat saya, bagaimana ini nanti, solusinya bagaimana. Kemudian juga aktif berkomunikasi dengan orang tua tersebut, agar yuk kita kerjasama agar dia itu bisa masuk kembali. Seperti itu. Begitu. Oh, terus rencananya Bu Asti sendiri itu untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Dalam waktu yang dekat inilah, maksudnya rencananya untuk mengatasi itu gimana? Iya, jadi kemarin itu sudah ada sinyal-sinyal mau masuk Bu Superni. Jadi minggu yang lalu itu dia itu alurnya sudah hampir masuk secara rutin seperti itulah. Saya itu mencoba untuk mengadakan sebuah pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid, nggih. Jadi anak itu saya tanyakan maunya belajarnya seperti apa. Kemudian saya mencoba untuk pembelajaran tidak hanya di kelas saja, Bu Perni. Jadi saya giring anak-anak tersebut. Jadi di sini samping kanan kiri sekolah saya itu sawah, Bu Perni. Jadi pada saat ini kan petani-petani kan menanam tembakau, Bu Perni. Jadi saya giring untuk ke sawah seperti itu. Pembelajarannya di situ mungkin nanti ada interaksi gitulah antara dia dengan temannya, saya dengan anak tersebut seperti itu. Kemudian saya juga mengadakan pembelajaran berdiferensiasi juga, Bu Perni. Jadi dia tuh maunya menggambar atau mendengarkan seperti itu. Ditambah dengan saya juga lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi dia itu sekarang ini lebih lebih agak aktif masuk ke sekolah karena saya sudah menyediakan berbagai rangkaian metode pembelajaran agar dia tuh merasa bersemangat untuk ke sekolah, Bu Perni. Oh gitu. Dari rencana-rencana tersebut ya, agar rencana berhasil itu kira-kira apa ya strategi Bu Asti ya untuk bisa mencapai rencana tersebut? Rencana tadi kan banyak ada. Kira-kira apa yang strategi yang pas gitulah? Ya, strategi yang pas gitu. Mungkin saya nanti juga akan berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat, tak lupa dengan wali murid atau orang tuanya agar komitmen ini harus tetap terjaga. Jadi anaknya tuh sudah mau untuk sekolah lah ini. Jadi bolosnya itu sudah sedikit berkurang. Jadi saya meminta wali murid tersebut untuk memotivasi lagi. Jadi saya juga memotivasi, kemudian wali murid juga memotivasi. Seperti itu, Bu Perni. Oh, berarti ini berarti termasuk dengan siapa itu nanti itu akan untuk menyusun strategi itu ya, agar strategi itu berhasil ya? Iya, Bu Perni. Terus apa yang Ibu Asti sampaikan pada perbincangan hari ini kepada orang tua tersebut kalau menggunakan strategi tadi? Ya, jadi di sini saya tuh mengharapkan berbagai macam dukungan untuk mengatasi
kondisi siswa tersebut. Jadi memang setiap siswa itu karakternya berbeda-beda, Bu Perni. Jadi kebetulan saja di kelas saya ada satu anak yang seperti itu. Jadi saya minta dukungan secara penuh dari tidak hanya dari saya saja yang selalu memberikan motivasi, tetapi juga dari wali murid juga harus full. Kemudian saya juga meminta dukungan juga dari kepala sekolah dan tentunya dengan rekan sejawat agar semuanya itu dapat sinkron, Bu Perni. Oke, baik, bagus ya. Semoga nanti strategi dari Bu Asti yang tadi itu semua bisa terwujud ya dan juga bisa berhasil ya sehingga siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Oke, untuk sesi obrolan hari ini cukup di sini dulu. Bisa kita lanjutkan untuk yang lainnya, untuk lain waktu ya. Oke. Iya, Bu Perni. Ya, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Perni. Sama-sama. Ini Sudah loh Pak coachingnya. Mute Pak Bud. Masih mute Pak Bud itu di sini. Oh berarti dia ngobrol di sebelah sana. Sudah untuk latihan coachingnya, masa diulangi lagi? Pak Muklis ini diulangi lagi napa mboten nggih? Nah, Pak Muklis diulangi lagi apa enggak ini, Pak? Tidak usah. Sudah. Sudah. Penilai. Waktunya apa masih? Waktunya masih panjang banget itu. Setengah jam. Masih 30 menitan nih. Tadi ngobrolnya satu orang 30 menitan. Kita ngobrol yang lain aja. Ganti yang lain, permasalahan yang lain gitu. Jadi biar banyak tema lah. Makanya masih. Gimana Pak menurutnya? Gak apa-apa ini Pak Muklis. Coba tanya Pak Fasil coba. Pak Fasilnya belum merespon itu. Pak PP. Masih belum, Bu. Ya masih sebenarnya Pak Muklis untuk coaching ini, kalau coaching itu punya keluhan, itu yang menyelesaikan itu coachingnya sendiri apa dari coach yeah. Saya masih bingung. Sebentar, ini sebenarnya Pak Fasil ini yang menjawab. Enggak Pak Muklis enggak ya. Sapri nih Pak Muklis. Nah, menurut pemahaman sih coaching sendiri sih dari itu. Ya? Iya, dari coaching. Cuman kan kadang coaching kan juga butuh dukungan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau coach memberi tambahan dukungan penguat dari yang dipikirkan tuh menurut saya sih juga boleh-boleh saja. Karena di sini katanya tadi tidak ada yang salah. Seperti itu. Menurut aku sih seperti itu. Baca referensi-referensi yang ada itu, ya ada sih yang diselesaikan oleh coachingnya sendiri, kemudian coachnya itu membantu. Istilahnya tuh tempat curhat gitu. Nah, kita tadi untuk yang kasus saya itu kan tadi coachingnya sudah punya solusi, cuman dari coachnya sendiri juga memberi solusi toh, menguatkan seperti itu. Di situ, nek tadi yang kasusnya yang saya tadi. Terus dari kasusnya Bu Asti itu tadi yang menyelesaikan coachingnya sendiri untuk kasusnya itu seperti itu. Soalnya itu kan permasalahannya di lingkup pekerjaannya. Iya. Nah terus besok Bu Perni yang diunggah ini, yang dipresentasikan seperti ini ya kita ya? Kurang lebihnya ya seperti ini lagi, cuman nanti pesertanya itu tidak hanya kita, tapi semua teman. Nah terus besok yang merekam itu siapa? Kan hasil rekaman besok itu kan diunggah di LMS, ya kan? Nanti paling dikirimin linknya untuk upload nanti. Oke. Ikuti aja
Oh, jelas untuk ini ya modul ini terkait yang saya sampaikan tadi keluh kesah itu untuk dari demonstrasi kontekstual, terus koneksi antar materi sama aksi nyata itu di sini semua itu kan di sini belum terekam. Saya memang nggak bisa fokus, nggak memahami di situ. Pak BP ini sudah selesai loh coachnya Pak BP yang di BUR 4. Waktunya masih 30 menitan loh Pak BP. Di Iko Lebu sambil ngisi itu apa yang yang itu tadi loh. Oh, yang saya sudah. Oh iya, sudah nih sampean yang pertama tadi ya. Yang selesai duluan sepertinya kita terlalu pendek obrolannya. Satset gitu. Singkat. Singkat padat. Pak BP ini udah selesai loh di BUR 4. Gimana Pak BP? Nunggu berarti. Ngobrol yang lain boleh Pak BP? Yang di BUR 4. Bu Super udah selesai? Udah Pak, udah selesai sama Bu Astri. Wih, nanti yang dikirim ke LMS itu untuk latihan 15 menit loh ya. Jadi coach itu 15 menit. Dikit 15 itu yang menit. akan Jadi kalau bisa tanpa nggak usah ada tulisan-tulisan apa-apa, langsung itu dipotong aja 15 menit sebagai coach. Tadi ya ada untuk 15 menit. Lah iku gak ono koyo ne. Bisa nggak? Aku ke tempat lain. Diulang lagi berarti? Gak apa-apa diulang lagi, silakan. Pak, izin bertanya. Iya, monggo. Kalau ini kan latihan ya Pak pada sesi ini. Lah terus untuk besoknya kan tampil kan. Misalkan saya dengan Bu Super itu tampil, kemudian yang menyaksikan kan teman-teman. Itu hanya ada di satu main room kan? Iya, betul. Besok itu berarti yang diunggah ke LMS kan yang besok itu kan Pak? Betul? Besok 10 kali, kalau 10 kali 15 150. Nggak mungkin Bu, besok itu kita cuma dikasih waktu itu 90 menit kok. Berarti kita... Oke. Nggak apa-apa. Gini. Coba Ibu nanti rangkaikan, kalau bisa yang hari ini dan besok, itu Ibu potong, Ibu tambahkan jadi satu hari ini, sesi 1, latihan, terus kemudian kalau besok katakan cuma punya dikasih waktu 5 menit gitu ya, 5 menit sebagai coach. Nah, tolong Ibu punya waktu 5, berarti hari ini dan besok itu sudah sekitar 15-an lebih dikit lah. Oh, seperti itu. Bisa toh? Nah, bisa. Oke. Bisa, tapi kayaknya sebentar. Berarti besok itu yang merekam Pak BP nggih, terus kemudian nanti linknya dikirimkan, terus kemudian kita edit gitu ya? Iya, monggo. Nah, Ibu ada di BOR berapa, nanti kan tinggal klik BOR itu ya. Oh iya. Ya. Saya kirimkan ke besok, ke mana? Ke WA aja. Iya. Oke, Pak, siap.
Itu bisa Terima untuk kasih. editannya itu bisa pakai Canva ya Pak ya? Moga-moga bisa. Ya maksudnya Bisa boleh kok itu. gitu. Kan itu kan Boleh. nanti misalnya Kok, kurang kan tapi kita nggak usah isiin. ditulis-tulisi macem-macem lah. Oh, nggak usah Sing tulis macam-macam. wajar-wajar aja. Iya. Lah nggak tujuannya Potongan atau apa intinya nggak disampaikan langsung di situ aja. nggak usah ditulisin intinya ini nggak usah. Nggak apa-apa itu. Berarti langsung otomatis yang Main. rekaman ini aja. Oh, Ya, oke. betul. Yes, ya. Ya, berarti ini saya ulangi lagi ya Bu Perni, waktunya cek lama. Oke, kita tak sampai di menit ini. Jenengan neng handphone apa neng apa Bu? Handphonenya ada. Ini bentar saya tulis menitannya. Kira-kira ada 15 menit enggak nanti tadi gitu. Nanti kalau kita bisa kita gabungkan. Ini saya catat dulu waktunya. 13.58 ya. Ya, 13.58. Oke. Sampai jam berapa kita ikuti. Oke. Jenengan nopo jenengan coach sekalian ya? Seperti tadi ya. Saya coach dulu ya. Oke, Yes. berarti saya ya permasalahan saya ya. Yes, sebentar ya Bu Perni. Ya, nggak apa-apa. Saya mau cek ini. Yeah. Karena 15 menit kan kita sudah aman. Untuk besok misal 5 menit, oke. Sesi latihan sama sesi presentasi. Mulai ya Bu Perni. Oke, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asti. Pada kesempatan ini saya Asti Prasmawati sebagai coach, kemudian Ibu Superni sebagai coachi. Gitu ya Bu Perni? Betul. Bu Perni, apa kabarnya Bu Perni hari ini? Pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Asti. Sehat juga Bu Perni. baik aja ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah kalau sehat Bu Perni. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Superni yang sudah meluangkan waktunya pada sesi coaching pada siang hari ini. Yang hari ini tuh cenderung mendung ya Bu Perni. Iya Bu. Ini Ya. juga OM. Nah di sini saya ingin bertanya Bu Perni. Di sini Bu Perni dalam sesi ini ingin curhat ya Bu Perni ya. Iya Bu, saya ingin Curhatnya curhat. tentang apa Bu Perni hari ini? Monggo silahkan. Ini loh Bu. Ini kan saya lagi di program pendidikan guru penggerak toh. Ini saya mencari solusi untuk meningkatkan semangat dan motivasi saya Bu dalam mempelajari modul-modul yang ada di guru penggerak ini Bu. Oh, jadi itu masalahnya ya, Bu Perni Iya, ya. Nah, di sini tujuannya apa, Bu Perni, dalam sesi ini? Terus kemudian apa yang Bu Perni inginkan? Atau apa yang Bu Perni yang ingin Bu Superni capai itu apa? Tujuannya tadi Bu, saya ingin mencari solusi untuk meningkatkan semangat dan motivasi saya dalam belajar. Terus saya sendiri ingin selalu bisa fokus dalam belajar setiap modul-modul yang ada di guru penggerak ini Bu, dan juga bisa itu memahami materi-materi yang dijelaskan dalam modul ini Bu. Iya, baik. Sangat jelas sekali Bu Superni. Jadi mari kita berfokus pada tujuan tersebut nggih selama sesi coaching ini. Nah, Ya Bu. coba sekarang Bu Superni bercerita bagaimana belajarnya sampai saat ini, kemudian apa saja tantangan-tantangan yang Bu Super hadapi terkait mempelajari modul pendidikan guru penggerak ini. Oh, tantangannya banyak sekali Bu, terutama dari diri saya sendiri itu Bu. Motivasi belajar saya itu saya merasakan tuh semakin hari semakin menurun. Terus saya kurang antusias juga. Terus dan juga sering tidak bisa fokus Bu di sini saya. Terus materi di program pendidikan guru penggerak ini kan baru tuh. Saya banyak yang tidak paham Bu. Dan banyak pokoknya bingung lah, sering bingung seperti itu Bu.
Jadi dari kebingungan saya tersebut, itu saya menjadi akhirnya tidak fokus, terus semangatnya menurun, seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Perni ya. Jadi Bu Perni itu mengalami istilahnya tuh semangatnya tuh turun sehingga mungkin kebanyakan tugas ya Bu Suparni dari sekolah, kemudian dari mana-mana saja, kemudian sebagai ibu rumah tangga juga ya Bu Suparni ya. Iya, Sehingga Bu, mengaruhi juga. kalau di pendidikan guru penggerak jelas ada tugas yang harus terdudet seperti itu. Jadi Bu Perni fokusnya menurun sehingga menyebabkan motivasinya juga menurun. Seperti itu ya Bu Perni. Saya Iya, betul, Bu. Ya, saya paham sekali. Lalu apa yang sudah Bu Super lakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah Bu Super ini tadi? Saya sih tetap mencoba untuk tetap belajar ya, meskipun dipaksa harus untuk bisa memahami. Nah, saya itu biasanya membaca itu sambil itu membuat ringkasan catatan kecil, Bu. Dari entah itu di kertas atau juga entah itu di laptop langsung, saya copy paste, saya pindah gitu, Bu. Terus selain itu juga nanti setelah saya tulis itu Bu, nanti saya baca-baca ulang lagi Bu. Seperti itu Bu yang saya lakukan. Oh, jadi Namun ya. tapi itu masih saja belum menemukan strategi pembelajaran untuk meningkatkan fokus saya. Saya tetap masih bingung dari catatan-catatan saya tersebut Bu. Karena masih terlalu banyak menurut saya untuk bacaan itu yang saya pindah copy paste itu Bu. Iya, mungkin kalau menurut saya itu Bu Perni sudah membuat catatan-catatan kecil, oke, bagus. Karena dengan membuat catatan-catatan kecil itu akan terekam di memori kita, nggih, Bu Suparni, nggih. Jadi Ya, contohnya saja jika kita mengajarkan ke siswa, itu kalau saya sendiri, anak itu kalau sudah melihat tayangan misalkan pada layar LCD, ada PowerPoint, itu mesti saya suruh untuk mencatat hal-hal yang penting itu apa, tujuannya apa. Dengan mencatat, otomatis dia akan merekam di pikirannya anak tersebut. Jadi seperti itu. Seperti hanya Bu Perni tadi sudah baik, ya, membuat catatan kecil, kemudian kadang itu juga sudah meng-copy paste di laptop atau yang lain, seperti itu. Jadi tujuannya agar bisa mengingat kembali, agar bisa fokus. Tapi di sini Bu Perni juga, apa itu namanya, sudah melakukan hal tersebut tapi ternyata tidak fokus, seperti itu ya Bu Perni ya. betul ya. Mungkin Masih Bu bisa Perni tidak itu fokus. harus apa ya, menanamkan dalam diri sendiri, aku bisa melakukan semua itu, aku harus bisa, aku harus fokus. Jadi memang harus ditanamkan pada dirinya sendiri dulu nggih, Bu Suparni nggih. Iya, Bu. Nah, jadi, dari tantangan tadi Bu Suparni yang jenengan hadapi tadi, ada beberapa strategi yang mungkin bisa dicoba. Misalkan dengan cara apa tuh, misalkan meringkas kemudian membuat peta konsep pada modul tersebut. Jadi hal ini bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi jenengan dan jenengan juga bisa fokus dan mudah untuk memahami materi pada modul tersebut. Iya Bu, itu sepertinya perlu saya lakukan juga Bu itu. Yang tadi saya kan meringkas, saya perlu juga untuk membuat apa itu tadi, peta konsep itu tadi ya Bu ya. Saya perlu sepertinya itu untuk melakukan itu. Karena di peta konsep itu nanti bisa meringkas dari tulisan-tulisan yang masih banyak yang dari catatan-catatan kecil saya itu. Jadi bisa dalam bentuk yang lebih menarik gitu ya, biar nanti saya termotivasi dan juga bisa semangat. Cukup melihat itu saya sudah memahami dari apa yang saya tulis dan saya pelajari seperti itu, Bu. Saya akan mencoba itu nanti, Bu. Baik, bagus sekali ya Bu Perni. Jadi seperti itu, nggih. Jadi selain Bu Perni sudah membuat catatan coret-coret, catatan kecil, peta konsep dan lain sebagainya, tapi kuncinya harus pada diri jenengan. Aku fokus, aku bisa melakukan itu semua. Nggih.
Iya, iya Bu, iya, betul, betul Nah, sekali. jadi Bu Perni di sini juga harus berkomitmen. Misalkan sudah melakukan hal tersebut dalam beberapa waktu itu harus tetap dilaksanakan secara terus menerus. Jangan ini dilakukan, besoknya aduh males lagi. Besoknya dilakukan, males lagi. Itu sama saja. Ya itu Bu, tapi saya setuju. Saya memang harus berkomitmen pada diriku sendiri Bu. Iya. Berusaha agar maksimal ya nanti Iya. dengan itu untuk persiapan modul-modul berikutnya Iya. agar apa itu bisa memahaminya dari materi yang baru lah pokoknya itu. Ya, dengan cara mungkin dari pertama meringkas dulu, setelah itu saya buat peta konsep tadi Bu. Iya, jadi seperti itu. Kalau boleh itu malah di itu Bu Superni, dicetak. Dicetak Oh itu iya, misalkan di print juga boleh. Setelah kita catat itu ditempel Bu Perni nggih. Misalkan di kamar kita agar kita setiap bangun tidur, oh tahu catatannya itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu Bu Perni, pada pendidikan guru penggerak kan ada jadwal-jadwalnya itu Bu Perni. iya. Nah, itu kan serentetan jadwal yang kita gunakan pada saat awal sampai akhir nantinya. Di situ kan tertera due-date-nya itu juga harus diperhatikan supaya tidak tertinggal mengirimkannya. Jangan sampai nubiak-nubiak, oh aduh ternyata aku keliru melihat jadwalnya. Jadi seperti itu harus kita print dan kita tempel. Kalau perlu ngeprintnya itu agak yang besar-besar Bu Berni tulisannya. Iya Bu, nanti saya akan mencoba itu Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya ini ya untuk petunjuknya itu ya Bu ya. Ya, Nanti saya akan coba pokoknya. Yang jelas saya harus lebih apa ya? Tadi sadar diri terus rutin dan juga aktif ya untuk meningkatkan motivasi saya dengan iya. tadi. Nah, itu Bu. Terima kasih sekali Bu untuk bantuannya dan juga sarannya ya Bu ya ini untuk ini bisa membuat saya semakin termotivasi lebih meningkat lagi Bu ini. Terima kasih pokoknya. Iya, Mudah-mudahan nanti saya bisa meningkatkan pemahaman saya Bu. sama-sama Bu Perni. Saya yakin Bu Perni dengan komitmen yang Bu Perni jalankan ya, itu harus diingat-ingat. Komitmen jangan sampai naik turun itu kita harus komitmen, harus disiplin aja. Kemudian nanti Bu Superni bisa mendapatkan strategi yang tepat yang Bu Perni inginkan. Kemudian Bu Perni juga bisa fokus, setelah itu bisa meningkatkan motivasi Bu Perni terhadap modul-modul atau materi dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian nanti Bu Perni bisa, oh waduh nanti modul berikutnya apa ya, bisa tertarik lagi. Nanti tak Oke, iya. ini tak catat seperti ini, seperti itu. Okay? Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Perni. Lanjut yang sesi 2 ya Bu Perni. Oke, ini sudah 12 menit berarti aman ya. Kita gantian saya. Oke. Ya, Bu Perni agak yang pertanyaannya agak yang itu ya. Kita Saya sesuaikan. ya, Gimana? Agak gimana? agak misalkan sudah tanya ini nanti dipancing lagi tanya ini biar waktunya agak lama. Oke. Kita sampai 14.45. Masih lama besok. Nanti setelah rekod saya off cam. Oke. Berarti masih ada waktu. Masih setengah jam lebih ya. Saya tarik napas dulu. Mindfulness dulu dong. Tarik napas dulu, teknik dulu, tekan obrolannya. Intinya sama ya dalam obrolan, cuma nggak sama untuk pembahasan yang tadi di awal sama yang di maksudnya apa ceritanya gitu. Oke. Jadi pada sesi ini saya sebagai coach, kemudian Bu Perni sebagai coach. Ya, nanti saya perkenalkan dulu ya gitu. Kita mulai ya Bu ya, ya Bu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asti. Waalaikumsalam Bu Superni.
Apa kabar Bu Asti hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, ceria, dan bersemangat Bu Perni dalam menghadapi pendidikan guru penggerak dari Oke, modul ke modul. luar biasa. Oke. Eh, kita di sini nanti saya sebagai coach dan Bu Asti sebagai kunci ya nanti. Ya, Ini untuk lanjutan. Oke. Baik, untuk sesi ini kira-kira apa yang mau disampaikan Bu Asti untuk Iya. coaching kali ini? Di sini saya mau curhat Bu Perni. Jadi saya tuh ingin curhat tentang permasalahan saya yang ada di sekolahan, khususnya di kelas yang saya ajar di kelas 5 Bu Perni. Jadi saya mempunyai masalah itu kelas 5 di tempat saya mengajar itu ada 10 anak. Nah, kemudian ada satu anak itu yang sering nggak masuk. Masuknya itu tidak ajak nggih, kadang satu hari masuk, besoknya nggak masuk, kadang 3 hari masuk, kemudian nggak masuk lagi. Jadi seperti itu Bu Superni. Jadi seperti itu. Kemudian saya pun juga sudah berkunjung ke apa itu namanya, ke rumahnya, tanya-tanya seperti itu. Gitu. Masalahnya seperti itu Bu Barni. Oh, jadi Bu Asti itu ingin bercerita tentang itu ya, tentang peserta didik Bu Asti yang tidak pernah masuk, ya jarang masuk itu ya berarti ya Iya, untuk Bu sesi Barni. kali ini ya. Betul sekali. Jadi ya seperti itulah yang namanya anak, karakternya berbeda-beda. Seperti itu Oh, Bu Barni. iya, oke. Berarti dari perbincangan ini nanti apa ya kira yang ingin Ibu Asti inginkan dari itu? Ya. Dari permasalahan yang Bu Asti tadi sampaikan itu? Ya, tentunya saya itu menginginkan Bu Perni, murid-murid itu setiap hari ya, kalau tidak libur, misalkan kalau Sabtu Minggu kan libur Bu Perni, kalau selain hari itu kan ya harus masuk. Jadi masuknya harus rajin, seperti itu. Jadi Oh, kalau masuk sekolah kan otomatis dia tuh bisa mengikuti pembelajaran. Bisa mengikuti betul. pembelajaran, kemudian dia tuh minatnya juga sungguh-sungguh, otomatis motivasinya juga akan meningkat sehingga nanti pembelajarannya itu dia ya harus berpusat pada murid. Itu adalah harapan saya Bu Perni. Jadi ingin pembelajaran itu berpusat pada murid sehingga dalam menghadapi situasi tersebut itu butuh kesadaran dari saya sendiri sebagai guru, kemudian kesadaran dari suasana belajar juga, kemudian kesadaran dari siswa tersebut dan wali murid tentunya Bu Perni. Seperti itu. Oh, betul. Berarti tujuannya Bu Asti itu ingin menginginkan siswa menjadi aktif, terutama dalam pembelajaran ya, berarti ya. Iya. Baik, kita fokus ini dulu, sesuai tujuan ini. Jadi dari itu tadi, selama ini ya, yang sudah Bu Asti lakukan, kira-kira ini dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Asti sendiri sudah mencapai di angka berapa sebagai guru kira-kira? Iya, jadi gini Bu Perni, saya itu kalau ditanya tentang skala 1 sampai 10, saya akan menjelaskan dulu. Jadi anak tersebut itu sudah setiap kali saya berkunjung ke rumahnya Bu Perni. Jadi saya ke rumahnya, kemudian saya tanya, katanya sakit gigi, sakit pinggang, seperti itu. Itu yang apa tuh namanya, yang memberikan info juga wali murid tersebut. Kemudian saya kembali ke sekolah lagi, terus seperti itu terus alurnya ndak masuk masuk ndak masuk. Nah, kemudian saya tidak putus asa Bu Perni, berkunjung lagi Bu Perni. Nah, pada saat itu ternyata dia itu, saya cek dia kan di rumah itu, orang tuanya atau siapa ya itu, oh mbahnya kalau nggak salah itu jualan jualan nasi Bu Perni. Jadi saya sambil beli nasi, saya cek ternyata dia mainan HP Bu Perni di rumah.
Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya skala 1 sampai 10, saya ya berada di skala 6, Bu Berni. Jadi yang saya lakukan seperti itu, masih dalam skala 6. Oke, masih di skala 6 ya. Berarti ini di posisi yang bagaimana ya skala 6 ya? Berarti dengan berkunjung tadi ya? Ya, berkunjung terus berkomunikasi, memberikan motivasi, ayo belajar lagi, seperti itu. Oke. Berarti di situ tadi untuk siswanya tadi yang tidak masuk itu beneran ya, alasan apa hanya sekedar sakit ya itu untuk atau Kalau benar males ya untuk sekolahnya? Kalau kadang di WA grup itu juga wali murid juga menyampaikan sakit, Bu Perni, sakit gigi, sakit apa gitu. Tapi kan saya sebagai guru kan tentunya paham banget. Tentunya kok seperti itu terus alurnya. Jadi setelah saya cek berkali-kali ternyata malah mainan HP. Padahal kalau identifikasi sakit gigi, sakit pinggang kan otomatis dia bed rest. Terus kemudian mau pegang HP aja kan malas. Lah itu mainan HP sambil karaoke, Bu Perni. Ya, jadi saya tuh mendengar dia itu sambil karaoke seperti itu. Oke. Oh begitu ya. Ya. Jadi oke. Dari situ, dari yang pendekatan itu mungkin adakah hal yang lain supaya itu siswanya lebih aktif lagi ya? Misalnya bisa mengurangi tadi, ternyata itu sebuah alasan ternyata setelah melakukan pendekatan di skala tadi ya. Ada nggak hal yang lain supaya siswa lebih aktif lagi selain yang disebutkan tadi, Bu? Iya, Bu Perni. Jadi alhamdulillahnya saya tidak putus asa. Saya sering sekali merangkul, komunikasi dengan wali murid dan lain sebagainya, berusaha mengajak dia agar ayo kita ke sekolah lagi, kita belajar lagi. Kemudian pada saatnya itu dia masuk, Bu Perni. Jadi pada hari tersebut masuk. Kemudian saya memberikan sebuah metode pembelajaran agar dia itu tertarik, Bu Perni. Jadi kebetulan sekolah saya itu di dikelilingi oleh sawah, Bu Perni ya. Jadi depan, kemudian samping kanan kiri belakang juga sawah, Bu Perni. Jadi di situ pada saat itu kan petaninya di sekitar sekolah saya itu menanam tembakau, Bu Perni. Jadi anak-anak tersebut saya bawa beserta anak tadi ya, yang jarang masuk itu pada saat pembelajaran IPAS kalau nggak salah itu tentang ekosistem, Bu Berni. Saya ajak ke sawah tersebut. Jadi kita melakukan pembelajaran di sawah untuk apa itu namanya? Mencocokkan antara materi dengan kenyataan, praktek lah istilahnya di sawah tentang ekosistem. Kemudian dia tuh merasa Bu Perni, kayak memberikan umpan balik. Umpan balik kalau saya tanya dia juga memberikan umpan balik yang bagus. Kemudian dia dengan temannya tuh juga melakukan semacam interaksi gitu loh, Bu Perni. Sehingga besoknya lagi dia masuk lagi, Bu Perni. Kemudian setelah itu saya juga menampilkan metode pembelajaran yang interaktif. Jadi saya menggunakan semacam LCD, Bu Perni. Saya menampilkan sebuah video-video pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian ada PowerPoint. Kemudian saya tampilkan juga mindfulness, Bu Perni. Belajar berdiferensiasi agar dia tuh maunya apa, seperti itu. Kamu mau melihat video kah? Mau mendengarkan atau menggambar? Seperti itu, Bu Perni. Oh begitu Alhamdulillah ya. dia tuh sekarang sudah merasa bersemangat, Bu Perni. Oke, bagus ya. Ya. Dari situ, dari rencana-rencana yang banyak itu, kira-kira yang dalam waktu dekat ini itu untuk rencana dari Bu Asti sendiri itu untuk mencapai tujuan itu bagaimana dalam waktu yang dekat ini, Bu? Untuk dalam waktu yang dekat ini. Karena rencana tadi banyak tuh. Yang untuk dalam waktu yang dekat ini itu rencananya bagaimana untuk mewujudkan itu? Bukan tujuan tersebut lah. Ya. Maaf Bu Perni, ini sinyalnya agak lemot nggih.
Oh iya, oke. Saya ulangi ya Bu Asti ya. Iya. Jadi kan dari rencananya itu kan banyak banget toh. Nah, kira-kira bukan kira-kira ya dalam waktu dekat ini untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Ya. Dalam Jadi waktu dekat. si anak tersebut itu sudah istilahnya ajak masuk ya Bu Perni dengan Hmm. berbagai macam metode yang saya berikan ya. Jadi yang saya lakukan agar dia tuh tetap klop komitmen, saya berusaha untuk komunikasi lagi dengan wali murid, Bu, orang tua si anak tersebut agar komitmen ini tetap terjaga, kemudian anaknya itu bisa masuk terus setiap hari bisa bersama teman-temannya. Jadi dengan kata lain, ayo Bu, ini putranya sudah mulai aktif lagi, tolong setiap hari dimotivasi lagi, seperti itu. Itu rencananya seperti itu ya. Ya. Adakah itu kira-kira apa strategi yang Bu Asti untuk bisa mencapai itu? Strateginya? Iya, strategi saya uh, selain saya berkomunikasi dengan wali murid tadi, Bu Super, saya juga istilahnya apa ya? Setiap hari juga mengingatkan terus manfaat untuk apa namanya? Manfaat belajar di sekolah harus aktif seperti itu. Tidak hanya ke anak tersebut tapi terhadap semua peserta didik agar dia itu istilahnya tuh bisa bisa apa ya? Bisa teng di pikirannya. Ya Bahwasanya fokus ya. bahwasanya itu ya sebagai seorang siswa ya harus setiap hari itu masuk, enggak bolos-bolos. Kemudian saya juga apa tuh namanya memberikan atau bercerita atau berkolaborasi dengan rekan sejawat kita. Jika ada siswa yang seperti ini, begini loh solusinya, seperti itu. Oh, berarti ini dari strategi itu. Jadi Ya, dengan siapa ya Ibu itu akan menyusunnya nanti kira-kira? ya tentunya kalau dengan hal tersebut saya akan menyusunnya bersama siswa tersebut, ya. Kemudian wali murid, kemudian rekan Ya, sejawat saya, kemudian tak lupa arahan dari kepala sekolah saya, Bu Perni. oh begitu. Baik. Semoga berhasil ya, Bu Asti ya. Terus apa ya yang Ibu Asti sampaikan pada perbincangan hari ini? Ya, saya Ini ingin dari yang ingin saya sampaikan pada sesi ini bahwasanya tuh sangat penting menjaga hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan wali murid, kemudian guru dengan teman sejawat yang lain, agar apa yang kita harapkan itu berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu Ferdi. Khususnya itu dengan siswa bisa memotivasi lah. Kan sering Bu Perni. Apa itu Iya. namanya, anak tuh kadang masuk, kadang tidak hanya di kelas saya. Jadi kelas yang lain pun mungkin ada anak yang seperti itu. Kadang telat dijemput saja Bu Perni dia tuh sudah mogok loh besoknya, tidak mau berangkat ke sekolah. Itu yang untuk kelas bawah. Kadang tuh nggak ditemani oleh teman yang lain, itu kadang juga sudah mogok lagi. Jadi seperti itu, untuk mengatasi kemogokan-kemogokan. Oke, berarti infeksi perbincangan ini untuk mengatasi permogokan mahasiswa ya, seperti itu tadi ya, Bu ya. Ya, Bu Perni. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sesi untuk perbincangan kali ini saya rasa sudah cukup. Semoga nanti dengan strategi yang Bu Asti eh, rencanakan dan dengan komitmen nanti bisa berhasil. Oke. Begitu Bu Asti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Penny sudah mau mendengarkan curhatan saya tentang permasalahan yang ada di sekolahan saya, khususnya di kelas yang saya ajar. Terima kasih Iya, Bu Penny. sama-sama.
Oke. 14.12 sampai 14.27 berapa menit? Ini masih lama ya. Kurang masih 15 menit lagi. 14.12. 15 menit pas teman Bu. Aku mau 12 menit. Saya enggak anu. Saya aku mau nggak ditutup untuk salami nanti di itu ambil sing depan aja. Depan tadi ada salam penutupnya toh. Iya. Oke. Kan nanti anu ya Bu Perni. Tak kirimi lagi daftar pertanyaan ya Bu Perni. Enggak ini aja loh, mau buat lagi. Kan yang diupload yang ada Pak BP-nya ini sama anu PP-nya. Ya wis, maksudnya biar klop antara pertanyaan dan jawaban. Nah, makanya tadi aku ini aja komen nggak jadi tadi. Tapi nggak masalah kok, bagus kok. Maksudnya juga sudah masuk maksudnya. Nanti tak buat yang lebih anu lagi. Ya tentang sama Untuk tentang ya, sama. oke. Untuk Nanti besok ya berarti. ya ada quotes jawaban antara coach dan coach kayak punya engineering itu. Iya, oke. Masih ada waktu 16 menit ini untuk ke mainboard. Ya. Kita refleksi dulu ya berdua. Ternyata ini kalau dibayangkan itu nggak ketemu ya coach dan coach itu kayak gimana sih. Tapi ternyata setelah kita praktek itu apa ya, kita mendahului untuk refleksinya ini. Asik juga gitu. Jadi unek-unek di sini itu bener-bener ringan, hilang. Iya, cuman pertanyaan saya itu adalah sebenarnya coach itu punya masalah kan curhat ke coach. Lah, apakah coach ini menyelesaikannya sendiri? Itu loh Bu, masih tanda tanya. Nek dari pengertiannya coaching sendiri kan ya seperti itu. Cuma nanti kalau yang menyelesaikan yang diajak ngobrol itu nanti bukan coaching sepertinya menurut aku. Nanti malah kayak apa itu yang BK itu loh, konsultasi itu kayak gitu malahan. Bu Tani, untuk besok itu kita buat awalan gini Bu, maksudnya perkenalan dulu. Iya. Saya dari kelompok ini, ya loh, ingin mengadakan coaching. Saya nanti sendiri. Saya seperti yang tadi di skenario, saya sebagai coaching, saya sebagai coach, silakan perkenalkan diri seperti itu tadi. Ini tak tuliskan lagi Bu Perni. Iya, boleh. Saya 14 menit loh. Setengah jam 15 menit. Berarti tadi untuk yang depan kecepatan berarti. Kurang santai, kurang banyak ceritanya. Nah kalau besok itu nanti waktunya benar yang disampaikan cuma 5 menit berarti kan nggak sepanjang ini obrolannya. Yang penting kita mencakup semuanya yang dari alur tirtanya itu tadi. Coba Bu Perni, nek sing punya saya ya. Kita samakan dulu ya, nek punya engineering saya tadi sudah paham. Kan yang pertama itu Bu Perni kan tanya dulu, ya toh? Awal-awal itu Assalamualaikum, apa kabar? Perkenalkan saya Ibu Superni. Sing tak foto tuh loh Bu. Ya, betul. Perkenalkan saya Bu Superni dari SDN itu ya.
Heeh. Mhm, Saya tak iya iya. ya itu Itu tadi tidak saya baca. heeh, pada sesi ini saya berperan sebagai coach. Silakan Ibu untuk merekam di nah ini toh. Nah, itu loh, Bu. Nah, Ibu Asti katanya mau ngobrol dan ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu Asti ingin menyampaikan bercerita tentang apa. Nah, saya kan bercerita dulu, Bu Perni. Mhm. Nah, tentang Oh masalah iya. tadi, ya kan. Terus Bu Perni, dari perbincangan ini apa yang Bu Asti inginkan? Nah, ini maksudnya Oh iya. fokus ini ya. Terus Mhm. setelah saya menjawab Bu Penny, berarti Bu Asti menginginkan siswanya menjadi aktif dalam pembelajaran ya. Nah, terus saya bilang, Mhm. ya, tuh. Ya, ini tadi kan harusnya dikasih jawaban, jadi kan saya bisa membayangkan seperti itu. Untuk yang lain sudah cocok. Tapi nggak apa-apa, tadi juga udah bagus kalau menurut saya. Cuman saya kan nggak tahu ini jawabannya gimana. Kayaknya masuk ke Soalnya, sini, masuk ke sini gitu. soalnya jawaban saya nggak saya ketik di situ. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Baru sesi latihan. Nanti bisa dibuatkan ulang lagi, Bu. Mm-mm. Yes lah, kira-kira seperti ini. Betul. 6-11 menit lagi kita ke main room. Oh, berarti yang untuk sesi tadi, untuk yang beberapa itu tadi langsung saya ngomong langsung ya setelah perkenalan ya berarti. Mm-mm. Gitu. Oke. Sampai baterai ini habis. Baterai apa laptop tak? Laptop lah, lupa nggak dites. Aku tak cas samar kalau mati lampu di sini. Saya sambil tak cas. Ini sebenarnya juga kuat 4 sampai 5 jam ini. Cuman saya khawatir aja. Ini saya pakai wifi nih tadi lemot loh. Makanya tadi pas sesi saya itu kan terputus-putus tuh kan. Iya. Ini saya pakai kuota terusan. Dulu kok hilang. Pak apa jangan satu kepot. Paling nomor 1 paling cepet nih. Iya, bukan ini. Bukan ini, aku belakang ya. Oh iya, aku.
Kita pakai wifi lagi. Mainboard 4 sudah selesai, Pak. Coachingnya, Pak. Paling cepet ini. Wis diulangi 2 kali. Lima menit lagi kita kembali ke main room. Pak BP jaringannya tidak stabil ya? Tak kira nggonanku ini. Kenapa Bu Super? 5 menit lagi kita kembali ke main room. Oke, oke. Udah 14.40. Pak BP nggak stabil jaringannya. Hasil, bukan Pak BP. Iya, bilangnya dia mintanya dipanggil Pak BP ya, Pak Muklis ya. Oh, BP. Iya, Pak BP. Soalnya kembaran sama Pak Budi itu loh. Yang Nah, dari saya kelasnya. manggilnya Pak Fasil gitu. Oh, Pak Fasil. Oh, dari sini Pak BP, teman-teman. Jadi kelas 275. Tiga menit lagi kita ke main room ini nanti. Kayak nunggu apa gitu. Setelah ini nanti kita perlu gimmick nggak Bu Asti? Terserah Bu Perni. Atau cukup lewat telepon atau gimana? Gimmick ya nggak apa-apa sih ini. Nggak ada waktu apa enggak? Ini kita yang langka, yang mahal sekali itu waktu loh ini. Mahal bian waktu. Soalnya besok present nih. Nanti nggak apa-apa Bu Perni, saya nanti nggak ada apa-apa kok.
Nah, aku mah ada aja nih. Jenengan sik dadi kuwi to, masih di Panwas toh? Enggak jadi itu kan nggak bisa toh itu. Oh iya ya. Satu satu daerah itu. Jadi nggak bisa. Persyaratannya kan harus resign salah satu kalau milih itu. Oh itu ya. Tapi nek sing untuk yang satunya no boleh ya. Nek sing koyo Bisa, PPN. yang bisa, bisa. Yang dari yang satunya bisa. Tapi udah tahu kerjanya kayak gitu, udahlah buat cari pengalaman aja. Ganti yang lain. Asik juga sih sebenarnya, temannya kan baru banyak gitu. Cuman kalau terapkan betul-betul itu memang benar-benar capek gitu. Tapi kalau sebenarnya bisa sih dari rumah gitu. Cuman saya kan tipenya orang penasaran gitu, suka tantangan gitu. Jadi pengennya yuk sana ke sana ke sana ke sana gitu. Nge-like Bu Asti. Sinyalnya loh, Bu Asti itu apa sinyalnya hilang. Mendung katanya tadi di sana. Keluar sendiri terpental. Sinyalnya terpental-pental. Nah, Bu Asti keluar itu sinyalnya hilang. Lagi mendung di tempatnya. Empat 45 menit. Kita kembali ke main room ya Pak BP ini udah 14.45. Pak BP ini bisa dihentikan untuk recordnya karena sudah 14, udah lebih dari 1 menit Pak. Ini kita kembali ke main room ya Pak. Udah 14.46.